Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Febri Maharani. Saya dari kelas 3B-D3 dengan nomor BP 1801072043. Saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan saya pada Koperasi Keluarga Besar Semen Padang atau yang biasa disingkat dengan KKSP. Pada saat ini, kemajuan teknologi sangatlah pesat. Pada era globalisasi ini, sumber daya manusia yang terlatih dan kreatif sangatlah dibutuhkan pada dunia kerja. Dengan diadakannya praktek kerja lapangan di universitas dan politeknik, itu sebagai bekal bagi mahasiswa untuk terjun ke dunia kerja langsung. Manfaat yang didapatkan dari praktek kerja lapangan ini adalah untuk mengaplikasikan ilmu yang didapatkan selama di bangku perkuliahan 5 semester ini. Selanjutnya adalah untuk menambahkan ilmu dan wawasan kita terhadap dunia kerja. Selanjutnya saya akan membahas tentang profil entitas. Awalnya perusahaan ini dikelola oleh pihak swasta yang diberi nama dengan Toko Sesiba. Pada tanggal 06 Oktober 1984, disahkan menjadi Koperasi Keluarga Besar Semen Padang dengan Badan Hukum nomor 1478. Awalnya perusahaan ini terdiri dari 385 karyawan, dan perusahaan ini dipimpin oleh seorang general manager. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian unit pada Koperasi Keluarga Besar Semen Padang. Yang pertama adalah unit penunjang. Yang termasuk kepada dalam unit penunjang ini adalah unit pengelola, unit keuangan, unit akuntansi dan pajak, unit personalia, unit umum, unit gudang, pembelian, dan satuan pengawas intern. Yang kedua adalah unit usaha anggota atau unit anggota. Yang termasuk unit anggota adalah toko, varian usaha, simpan pinjam. Yang ketiganya adalah unit non-anggota. Pada unit non-anggota ini yang termasuk unitnya adalah unit supplier, kontraktor, perdu bon material atau PBM, pabrik kantong, transportasi semen curah, dan sapu jalan potong rumput. Baiklah, selanjutnya masuk ke dalam pelaksanaan kegiatan PKL. Pada pelaksanaan kegiatan PKL ini, saya magang pada bagian unit akuntansi dan pajak. Yang pertama adalah tugasnya pengecekan voucher. Pengecekan voucher ini, langkah yang pertama adalah penulis menerima voucher dan bukti kas masuk atau bukti kas keluar dari bagian keuangan beserta buku besar sesuai dengan tanggal transaksi. Yang kedua adalah pengecekan terhadap voucher mulai dari nomor voucher, tanggal voucher, nominal voucher, dan kita melihat apakah voucher tersebut sesuai nominalnya dengan kwitansi-kwitansi atau bukti pendukung yang ada. Yang ketiga adalah pengecekan voucher terhadap otorisasi pada voucher tersebut. Misalnya otorisasi bagian unit yang bersangkutan, misalnya divisi keuangan, SDM, dan bagian kasir. Yang keempat adalah apabila voucher sudah sesuai dengan yang ada di buku besar dan semua otorisasinya sudah ada, maka voucher tersebut diarsipkan berdasarkan jenis gironya dan berdasarkan bulan dan berdasarkan tanggalnya. Dan apabila otorisasinya misalnya ada yang kurang atau misalnya bukti pendukungnya tidak cocok, maka voucher tersebut dikembalikan dan dilaporkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan penginputan jurnal umum pada aplikasi Zahir. Langkah yang pertama adalah kita membuka aplikasi Zahir pada komputer yang ada pada KKSP. Setelah itu ada pilihannya dan kita memilih Koperasi Keluarga Besar Semen Padang. Lalu kita klik. Setelah itu kita login menggunakan nama dan juga password. Setelah itu akan muncul tampilan yang ada pada laporan. Lalu kita klik buku besar. Jika ingin menginputkan jurnal, kita klik transaksi jurnal umum. Jika kita ingin melihat jurnal yang kita inputkan sebelumnya, maka kita klik daftar jurnal transaksi. Setelah itu akan muncul form kosong dan selanjutnya kita akan membuatkan tanggal dan keterangan transaksi. Setelah itu, penulis memasukkan kode akun beserta nama akun dan juga unit berdasarkan daftar pilihan yang telah disediakan. Lalu kita masukkan angka pada kolom debit maupun kredit. Setelah itu kita cek apakah semuanya sudah benar, dan jika kita ingin mencetaknya kita akan klik cetak lalu simpan. Pada bagian pajak saya mendapatkan tugas untuk menginputkan
atau membuat faktur pajak keluaran. Saya akan menjelaskan secara ringkas bagaimana cara untuk membuat faktur pajak keluaran. Pada KKSP menggunakan aplikasi e-faktur untuk membuat faktur pajak keluaran tersebut. Langkahnya yang pertama adalah kita login menggunakan nama dan password yang telah ada. Setelah itu kita klik faktur dan kita pilih faktur keluaran, dan apabila kita ingin membuat faktur masukan, maka kita akan klik faktur pajak masukan. Lalu kita pilih rekam faktur. Setelah itu kita mengetikkan tanggal dan nomor kwitansi yang ada pada faktur penjualan yang kita dapat dari unit PBM apabila itu faktur pajak keluaran. Setelah itu kita klik lanjutan dan kita isikan data customer seperti NIK, alamat, dan nama customer tersebut. Setelah itu kita pilih rekam transaksi. Pada rekam transaksi ini kita memasukkan harga satuan dan jumlah barang yang dibeli. Setelah itu kita klik simpan, maka faktur tersebut sudah disimpan, tapi itu belum diupload. Kita masih bisa mengeditnya. Setelah kita klik simpan, kita akan menguploadnya dengan cara kita klik faktur yang sudah kita buat, lalu kita klik upload. Setelah kita upload, kita bisa menyimpannya dalam bentuk PDF, dan jika ingin mencetaknya, kita bisa mencetaknya. Selanjutnya adalah hal yang diperoleh selama melaksanakan praktek kerja lapangan. Hal positif yang saya dapatkan adalah saya diajarkan bagaimana cara berinteraksi dengan lingkungan dengan baik, cara meningkatkan kepercayaan diri, cara menanggapi tekanan dari atasan, dan juga banyak hal yang saya dapatkan di Koperasi Keluarga Besar Semen Padang. Selanjutnya adalah manfaat praktek kerja lapangan terhadap pengembangan soft skill. Saya di sini sangat diajarkan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan lingkungan yang ada di kantor, bagaimana cara kita meningkatkan kepercayaan diri, bagaimana cara kita mengambil keputusan, dan saya juga diajarkan bagaimana rumus-rumus baru yang ada pada Excel yang sebelumnya belum pernah saya lakukan. Selanjutnya adalah manfaat magang terhadap kemampuan kognitif. Manfaat magang ini adalah saya sangat tertarik dengan penggunaan aplikasi e-faktur pada pajak, karena pada waktu saya magang saya lebih lama pada bagian pajak, dan saya sering menggunakan aplikasi e-faktur pajak, dan saya tertarik untuk mempelajari aplikasi ini lebih lanjut. Selanjutnya adalah identitas kunci sukses dalam bekerja. Yang pertama adalah dalam bekerja kita itu harus disiplin. Karena dalam disiplin kita akan mendapatkan poin yang bagus dalam kita bekerja. Misalkan dalam kita pergi untuk bekerja, apabila kita telat terus, maka itu tuh tidak baik untuk pekerjaan kita dan bakal berimpact kepada perusahaan yang kita tempati. Selanjutnya adalah pengetahuan. Pengetahuan juga sangat penting pada saat kita bekerja. Apabila tidak ada pengetahuan, jadi nanti apa yang kita kerjakan tersebut tidaklah sesuai dengan apa yang seharusnya kita kerjakan. Selanjutnya adalah percaya diri. Dalam bekerja kita juga harus mempunyai percaya diri agar orang yakin dengan apa yang kita kerjakan. Poin berikutnya adalah rencana perbaikan dan pengembangan diri, karir, dan pendidikan. Pada bagian ini saya berencana dan saya ingin untuk mendalami dan lebih mencari tahu lagi tentang penggunaan aplikasi e-faktur dan untuk mempelajari aplikasi tersebut. Mungkin kalau ada seminar-seminar yang ada tentang aplikasi tersebut, saya akan berminat untuk mengikutinya. Terima kasih.